Kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan tentang penentuan gamin dan N ideal untuk stripper dengan plat. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang gamin atau kecepatan berlarut minimum. Jika ditinjau dari kurva McGrath-Hill, garis keseimbangan dan GOP pada saat gamin akan saling bersinggungan atau berpotongan. Pada saat ini alat tidak dapat dioperasikan, tapi untuk mencari G optimum biasanya kita harus mengetahui G-min terlebih dahulu, di mana 1,2 sampai 1,5 G-min adalah G optimum suatu stripper. Tapi bagaimana cara kita mencari G-min? Yang pertama kita menggambar skema alat dan menulis data yang diketahui terlebih dahulu. Pada gambar G adalah aliran gas, L adalah aliran cairan, Y adalah konsentrasi di gas, dan X adalah konsentrasi pada cairan. 1, 0, N plus 1, dan N merupakan stage pada stripper. Jika data untuk Y dan X masih dalam fraksi, maka harus diubah menjadi rasio. Seperti rumus ini, huruf besar menunjukkan rasio dan huruf kecil menunjukkan fraksi. Berikutnya kita mencari hubungan keseimbangan antara cair dan gas. Dari hasil percobaan didapat rumus ini, dan untuk mencari nilai H ini, kita dapat mengikuti konstanta Henry yang berlaku untuk konsentrasi rendah, atau untuk kondisi ideal mengikuti hukum Raoult dan Dalton. P ini menunjukkan tekanan uap komponen murni pada saat saturated atau jenuh. Berikutnya, GOP yang tadi dibahas dalam kurva mempunyai persamaan umum ini. Persamaan ini akan dijelaskan selanjutnya. Slope dari persamaan GOP ini adalah L per G. Nah, untuk mencari slope kita juga bisa mendapatkan dari dua titik. Kita juga mempunyai dua titik pada GOP, yaitu titik ini dan titik ini. Dari data yang diketahui, L per G dan titik-titik ini, kita akan mendapatkan persamaan baru seperti ini. Semua data pada persamaan ini sudah diketahui, tetapi Y bintang ini belum diketahui. Y bintang sendiri adalah titik singgung GOP pada garis keseimbangan dan dapat dicari dengan persamaan keseimbangan dengan X sama dengan X0. Selanjutnya adalah kita menentukan jumlah stage ideal dalam stripper ini. Jadi kesepakatan adalah stage pertama itu di atas, yang kedua di bawah, dan selanjutnya. Nah, kita menentukan stage ideal ini dengan menggunakan metode McGrath-Hill. Jadi kita akan buat grafik di mana grafik itu ada dua garis, yaitu pertama adalah garis operasi atau GOP, dan kedua adalah garis keseimbangan. Untuk menentukan garis GOP, kita memerlukan neraca massa solut di loop. Ya, di bagian ini sama dengan alat, berarti arusnya masuk, arus larutan masuk, tambah gas yang masuk, dan konsentrasinya juga sama dengan arus gas yang keluar, arus larutan yang keluar, tambah arus gas yang keluar beserta dengan konsentrasinya. Kemudian manipulasi persamaan ini menjadi Y sama dengan fungsi X, sehingga hasilnya seperti ini, dan ini merupakan persamaan GOP yang merupakan persamaan garis lurus. Di sini arus L per arus gasnya itu adalah slope-nya, sementara ini adalah intercept-nya. Setelah ini kita bisa menentukan titik-titik dari GOP-nya. Yang bagian pertama adalah bagian top. Ini konsentrasi larutan adalah S0 dan konsentrasi gasnya adalah Y1. Sementara di bottomnya konsentrasinya ini konsentrasi gasnya JN+1 kita anggap 0, yaitu asumsinya adalah gas penyerap bebas solut. Sementara untuk larut XN-nya ini dicari dengan persamaan ini. Selanjutnya kita mencari garis keseimbangan, yaitu dengan hubungan keseimbangan dengan konstanta Henry. Konstanta Henry bisa dicari dengan P saturated dibagi P-nya, pressure-nya. Sementara yang ini awalnya adalah fraksi massa per mol, kita ubah menjadi rasio massa per mol, ini juga kita ubah, sehingga persamaan keseimbangannya menjadi seperti ini. Dan kita bisa menentukan titik-titiknya dari garis keseimbangan. Yang pertama di bagian bottom ini adalah 0, gasnya 0, yang masuk konsentrasinya ketemu X-nya dari persamaan ini. Sementara kita buat rentang antara X ini sampai dengan X0-nya, kemudian kita cari Y-nya dari persamaan yang ada di sini. Selanjutnya adalah kita membuat grafiknya. Yang pertama kita buat garis GOP yang tadi, terus kedua adalah garis keseimbangannya. Nah, ini contoh aja. Nah, di contoh ini cara menentukan jumlahnya adalah kita tarik dari GOP ini ke kiri, itu dinamakan satu stage, turun ke kiri 2 stage, turun dan ke kiri dinamakan 3 stage sampai habis ini, maka jumlah stage-nya adalah 3.
Saya akan menjelaskan contoh soal. Jadi kasusnya stripper berplat undercurrent dengan solutnya CS2, liquidnya minyak, dan gasnya steam. Pertama, kita tulis data-data yang diketahui dan ditanya terlebih dahulu, kemudian menggambarkan skema untuk memudahkan kita dalam penyelesaian soal. Dan skema harus mencakup data-data kualitatif dan kuantitatif yang diketahui, dan perlu diingat G di sini adalah laju alir gas bebas solut, L laju alir liquid bebas solut, X harus dalam bentuk rasio mol solut terhadap liquid, Y harus dalam bentuk rasio mol solut terhadap gas. Kemudian dalam penyelesaiannya, pertama kita tulis data-data yang dicari. Dalam mencari Xn, kita tahu kandungan CS2 dalam strip oil tidak boleh lebih dari 50 ppm. 50 ppm sama dengan 0,05 kg per meter kubik. Jadi Xn sama dengan 0,05 kg per meter kubik dibagi dengan berat molekul dari CS2. 840 di sini adalah densitas dari minyak dan 220 adalah berat molekul dari minyak. Kita mendapatkan nilai Xn dalam bentuk kilomol A per kilomol L. Kemudian mencari Y1, kita tinjau dari neraca massa solut di sekitar menara, yaitu loop A. Input sama dengan output. Inputnya adalah L dikali XO ditambah G dikali YN plus 1, sama dengan outputnya adalah L dikali XN ditambah G kali Y1. Kita mendapatkan nilai Y1, tapi di sini masih dalam bentuk per G, karena kita belum tahu nilai G, jadi Y1 sini kita tuliskan sebagai persamaan pertama. Kemudian kedua, kita cari hubungan keseimbangan Y sama dengan Kx dengan K di sini adalah tekanan uap murni CS2 dibagi tekanan operasi, kita mendapatkan Y sama dengan fungsi X dalam bentuk fraksi mol. Kita harus mengubahnya dalam bentuk rasio mol, dan kita dapat Y sama dengan fungsi X dalam bentuk rasio mol. Kemudian mencari Y star, kita lihat dari grafik ini, pada saat Y star, X starnya sama dengan X0, jadi kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan fungsi X dalam bentuk rasio mol tadi, dengan Y-nya sama dengan Y star, X-nya sama dengan X star, dengan X star tadi sama dengan X0, kemudian kita mendapatkan nilai Y star sama dengan 0,1768 kmol A per kmol G, kemudian kita mencari slope, kita lihat dari grafik, slope pada saat G minimum sama dengan YN plus 1 min Y star dibagi XN min XO, kemudian kita mendapatkan nilai slope. Slope di sini sama dengan L per G min, jadi G min sama dengan L per slope, kita masukkan nilai L dan slope, kemudian mendapatkan nilai G min sama dengan 59,025 kmol G per jam, kemudian kita tahu G sama dengan 1,3 G min, kita masukkan nilai G min, kemudian mendapatkan nilai G, dari persamaan satu ini, kita masukkan nilai G-nya, kemudian dapat nilai Y1 sama dengan 0,136 kmol A per kmol G. Yang akan saya lanjutkan setelah kita mendapat nilai Y1 dan G, kita dapat meninjau loop B. Di loop B kita dapat membuat neraca massa, input sama dengan output dengan input G dikali Y plus 1 ditambah L dikali XO, dan output G dikali Y1 ditambah L dikali XI. Kemudian kita dapat memperoleh persamaan yang mengandung slope dan intercept. Slope kita dapat cari dengan memasukkan data-data yang sudah kita peroleh sebelumnya, L per G, 284,9 per 76,7 sama dengan 3,713, kemudian intercept dengan persamaan ini, kita masukkan data yang sudah kita peroleh sebelumnya, kita mendapat nilai minus 0,0006422. Kemudian slope dan intercept membentuk garis operasional. Dengan garis operasional, kita dapat menentukan titik-titik top dan bottom untuk garis yang kita gunakan untuk grafik nanti. Kemudian X kita masukkan nilai X star sama dengan XO sama dengan 0,0368. Kita masukkan ke garis ini, kita mendapat Y top sebesar 0,136. Kemudian untuk mencari X bottom, kita masukkan Y bottom yaitu YN plus 1, Y0, kita dapat 0,0000172. Tahap selanjutnya adalah hubungan arus keluar setiap stage dengan asumsi arus-arus keluar dalam keadaan ideal. Hubungan keseimbangan A, ini adalah persamaan yang kita peroleh dari tahap kedua. Ini digunakan untuk menentukan titik-titik yang akan menghasilkan garis keseimbangan. Kemudian kita masukkan titik X sembarang. Saya membuat dari kelipatan 0,005 sampai diakhiri dengan nilai X star sama dengan XO sama dengan 0,0368. Kemudian nilai Y kita dapat peroleh dari memasukkan nilai X ke dalam persamaan tersebut. Kemudian tahap terakhir untuk menentukan jumlah stage ideal adalah dengan membuat bagan atau grafik. Pertama kita membuat garis GOP. Garis GOP kita peroleh dari sini yang tadi. Ini, kemudian untuk garis keseimbangan ini kita peroleh dari yang ini. Kemudian kita akan menarik garis tegak lurus dari garis keseimbangan menuju GOP dan sebaliknya sampai garis tersebut udah paling kecil dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, dari sini saya memperoleh nilai N ideal sebesar 19. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.